Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara dulu sebelum kita menyembah Tuhan. Mari yang bergabung saling menyapa. Ibu Jainata Tuilan New, Shalom Pastor Kardi, Shalom Ibu. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Cesi Maria Manupami, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Cesi, Shalom, selamat pagi, haleluya, haleluya. Senang sekali bisa menyapa Ibu Cesi Maria dimanapun berada hari ini. Kasih Tuhan menyertai Ibu pada pagi hari ini. Selamat bergabung, haleluya. Kiranya apapun yang dirindukan Ibu Cesi pada pagi hari ini, biarlah Tuhan menggenapi, biarlah Tuhan memberkati sehingga kerinduan itu bisa segera diterima oleh Ibu Cesi Maria. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang baru bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita menyembah, mari siapkan hati masing-masing. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Oh, masih dalam keadaan sekolah, ya. Biarlah hikmat dari Tuhan menolong Cesi dalam ujian. Biarlah semua pelajaran yang selama ini telah dipelajari, biar Roh Kudus mengingatkan Cesi yang berhubungan dengan ujian nanti. Amin. Sherlina Bago, amin, 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 amin. Ronaldo, Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Ronaldo. Damai sejahtera Allah menyertai. Haleluya Ronaldo dimanapun berada pada pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan semakin dilipat gandakan, anugerah Tuhan selalu dilipat gandakan atas saudaraku Ronaldo. God bless you. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Mari lebih lagi kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menyenangkan hati Tuhan. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Katmilingga Olingga. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung. Biarlah melalui pagi ini, ibadah pagi ini, saudaraku Ibu Katmilingga diberkati, dilawat Tuhan, dinyatakan kuasanya pada pagi hari ini. Haleluya. Medi Ponto, haleluya, selamat pagi. Haleluya, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Senang sekali bisa menyapa semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu, atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami pada pagi hari ini. Bapa, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan ke dalam tangan pengasih-Mu. Kiranya curahkan Roh-Mu atas kami.
Curahkan roh-Mu atas seluruh hidup kami. Haleluya. Dan biarlah darah Yesus Kristus menguduskan kami, menyucikan kami, menjadikan kami benar-benar kudus dan benar-benar berkenan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita menyembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Mari kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Yang ada di rumah-rumah, sembah Dia. Ketika kita menyembah Dia, biarlah kehendak Tuhan jadi di rumahmu seperti di surga. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Lebih lagi kita menyembah Dia. Glory. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yesus, segenap hatiku, segenap hatiku, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya, Jesus. Segala roh, segala roh emosi, roh amas, roh kebencian, kesal saat ini lepaskan dari setiap hamba-Mu, dari setiap umat Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, dengan segenap hati kami menyembah-Mu pada pagi hari ini. Dengan segenap jiwa kami datang memuji-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu.
Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Katakan besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Kita katakan dengan iman, besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya Yesus, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Katakan, adil dan benar, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama. Mari sama-sama kita sembah Dia. Katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak lebih lagi. Katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita angkat pujian ini sekali lagi, lalu kita masuk penyembahan. Saudaraku, dalam firman Tuhan dikatakan, ibadah berguna dalam segala hal. Latihan badani terbatas. Dengan tindakan-tindakan badani, semuanya itu baik. Tetapi itu terbatas Bapak Ibu Saudara, sifatnya terbatas. Tidak akan pernah sempurna memberi pertolongan kepada kita. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Itu akan memberikan pertolongan yang sempurna bagi kita.
Melalui ibadah akan ada pertolongan yang ajaib. Melalui ibadah akan ada pertolongan yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu mari kita menyembah Dia. Mari kita bermazmur bagi Dia. Mari kita memuji bagi Dia pada pagi hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan daripadamu. Jangan pernah ragu. Jangan pernah berkata bahwa kehidupanmu tidak pernah berubah, bahwa hidupmu tidak ada progres, tidak ada pergerakan ke arah yang lebih baik. Tapi saya katakan hari ini, ketika engkau tetap setia beribadah, setia memuji Tuhan, hidupmu sudah Tuhan sediakan tempat, sudah Tuhan sediakan waktu yang tepat untuk menerima kebaikan dari Tuhan. Haleluya. Yesus, kita katakan besar dan ajaib. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu, katakan adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, katakan sekali lagi. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Kita akan menyembah Tuhan, katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Sekali lagi katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yes, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi dengan iman katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Sembah Yesus, Engkau ku tinggikan di atas segalanya. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha
kita sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Sembah Yesus, sembah Yesus. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagimu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Karyamu besar, karyamu besar Tuhan, karyamu besar Yesus, karyamu besar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi sembah Yesus, sembah Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, kami datang pada pagi hari ini berserah penuh, berserah penuh. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Bapakku, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami menyembahmu. Ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu Yesus, ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, 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 glory, glory, haleluya, haleluya, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Haleluya, ujilah aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari dengan iman katakan, ujilah aku Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki
batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Padamu Tuhan, aku rindu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari dari awal Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menyembah Tuhan sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dengan penyembahan kita mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati kita sebagai ladang yang subur, di mana nantinya firman Tuhan akan ditabur. Maka firman Tuhan itu akan bertumbuh dan akan berbuah hingga 100 kali lipat. Dan itu yang akan menolong hidup kita di sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini, dan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hatimu. Haleluya. Kita katakan dengan iman, ujilah aku Tuhan. Haleluya Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi ku nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak lebih lagi katakan, ku nyanyi Hosiana Yesus. Ku nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Kita akan menyembah Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita katakan dengan iman, ku nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di
Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Betapa hati kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini. Kami bisa bersama-sama dengan hamba-hambamu, umatmu, berada di tempat kediaman mereka masing-masing. Kami bisa memujimu bersama-sama. Kami bisa meninggikanmu bersama-sama dari tempat kediaman kami. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau datang memulihkan seluruh umatmu, memulihkan seluruh kehidupan anak-anakmu, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami, tuntun kami, ajari kami agar kami memperoleh hikmat tentang firman-Mu pada pagi hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi, haleluya. Selamat hari Senin. Dan selamat beraktivitas kembali buat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan belajar mengenai 2 Timotius 3. Pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-9. 2 Timotius 3 pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-9, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi sebelum ke sana, saya akan bacakan sebentar dari 1 Timotius 4 ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita disebut sebagai pelayan Kristus, tetapi ada tetapinya. Agar kita bisa menjadi masuk kategori orang-orang yang disebut pelayan Kristus yang baik, engkau harus selalu saling mengingatkan. Itu yang pertama. Saling mengingatkan. Jangan menjadi orang Kristen yang egois. Egois artinya hanya peduli terhadap diri sendiri, khususnya dalam hal-hal penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan. Jangan punya karakter urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Kamu berbuat dosa, kamu yang salah. Kamu berbuat dosa, kamu yang dapat konsekuensinya. Kamu berbuat kejahatan, kamu yang dihukum. Jangan memiliki karakter seperti itu. Sebab Alkitab mencatat agar engkau masuk kategori sebagai pelayan Kristus yang baik. Jadi ternyata ada pelayan Kristus tetapi tidak baik di mata Tuhan. Walaupun dia hanya sebagai, katakanlah dulu, hamba Tuhan yang tidak melayani di bidang firman Tuhan, tetapi dia bagian daripada pelayan Kristus.
Tentu kita tidak mau hanya sebagai pelayan Kristus yang biasa-biasa saja, yang tidak dipandang baik oleh Tuhan. Maka agar engkau masuk kategori pelayan Kristus yang baik, saling mengingatkan. Ketika engkau melihat saudaramu yang lain mulai melakukan kesalahan, saling mengingatkan. Ingatkan dia dengan lemah lembut. Tegur dia dengan penuh kasih. Itu yang Tuhan katakan. Yang pertama mengenai apakah itu? Ya, nanti baca di ayat sebelumnya. Ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, jauhi tahayul. Jauhi dongeng-dongeng yang tidak ada kebenarannya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 8. Latihan badani terbatas. Terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ini yang saya katakan tadi. Latihan badani itu terbatas. Engkau walaupun baik, latihan badani itu baik. Untuk menghindari kolesterol, engkau jogging, lari berapa kilo per hari, itu baik. Tapi itu terbatas. Itu terbatas. Itu gak sempurna. Agar mengurangi asupan gula yang masuk dari tubuh kita melalui makanan, kita kurangi makan, pola makan, ditakar. Itu bagus. Tetapi itu terbatas. Sifatnya itu terbatas. Itu gak permanen, Bapak Ibu Saudaraku. Engkau berlatih tentang sesuatu hal, ya, itu juga terbatas. Tetapi Alkitab mencatat ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalaupun ada beberapa orang mengatakan mungkin saking capeknya hidup di dunia ini, mungkin saking menderitanya hidupnya, mungkin orang-orang ini berkata seperti ini, tidak ada pun gunanya ibadah. Toh juga hidupku gak berubah. Toh juga hidupku tidak memperoleh sesuatu yang lebih baik. Dari awal sampai sekarang sama saja. Mungkin karena mereka sudah mengalami begitu banyak penderitaan di dunia ini, sehingga mereka mengeluarkan statement seperti itu. Tetapi itu bukan kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Timbul pertanyaannya, kalau memang ibadah berguna dalam segala hal, kenapa dalam setiap ibadah atau setiap pulang kebaktian atau setiap ibadah online saya tidak mengalami apapun? Atau mungkin ada orang berkata seperti ini, saya mengikuti ibadah kesembuhan setiap saat. Saya mengikuti kebaktian online. Hamba Tuhan ini saya ikuti, hamba Tuhan sana saya ikuti, agar saya memperoleh kesembuhan. Tapi Pak Pendeta, hasilnya tidak ada, nol. Mungkin sudah bosan mengalami sakit penyakit bertahun-tahun. Dia berharap Tuhan menyembuhkan dia melalui kebaktian, melalui KKR, melalui doa kesembuhan, melalui tumpang tangan, tapi nggak sembuh-sembuh. Mana buktinya kalau ibadah berguna dalam segala hal? Saudaraku yang terkasih, jika engkau mengalami hal ini, jemaat-jemaat di zaman perjanjian lama juga mengalami hal yang sama. Bahkan mereka mengutuki Allah. Bahkan mereka berkata, Bapak Ibu Saudaraku, buktinya lebih baiknya orang yang tidak beribadah keadaannya daripada kita yang beribadah ini. Kok bisa orang yang tidak mengenal Tuhan lebih diberkati daripada kita yang mengenal Tuhan? Mereka berkata seperti itu. Mungkin di antara kita ada yang berkata seperti itu. Tapi hari ini saya akan bukakan satu ayat untukmu yang mungkin berada dalam situasi ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Mari saya lihat. Saya tunjukkan kepadamu. Bila perlu catat. Maleakhi 3 ayat yang ke-17. Mereka, ini orang-orang yang setia beribadah, walaupun tidak melihat sebuah kebaikan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Tetaplah setia beribadah, karena Tuhan sedang mempersiapkan hari yang tepat bagimu. Mungkin engkau tidak melihat sesuatu yang baik dalam ibadahmu. Mungkin engkau tidak melihat sesuatu perubahan yang indah di dalam kehidupanmu walaupun engkau tetap setia beribadah. Tapi Tuhan menyatakan, pada hari yang kusiapkan. Pada hari yang kusiapkan, kata Tuhan. Maka hari ini tetaplah engkau bersuka cita. Walaupun mungkin perasaanmu masih merasakan sesuatu yang berat di dalam dirimu. Merasakan sesuatu yang begitu sulit dalam langkah kakimu. Seolah-olah banyak mengikatmu. Seolah-olah banyak yang menekanmu. Hingga engkau tersungkur. Tapi Tuhan sudah berkata, pada hari yang kusiapkan. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan sudah siapkan, Bapak Ibu Saudaraku. Wow, sungguh luar biasa. Jadi sekalipun engkau belum melihat ada perubahan dalam dirimu, tapi Tuhan sudah berfirman, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengadakan perbedaan itu. Maka Tuhan akan mengadakan perbedaan bagimu. Amin. Engkau yang sakit, Tuhan akan mengadakan perbedaan bagimu dengan orang-orang yang lain yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak memuji Allah, yang tidak menyembah Allah. Itu yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun engkau berada, dimanapun rumahmu, dimanapun kota kediamanmu, percayalah hari ini ibadah berguna dalam segala hal. Kita kembali ke 2 Timotius tadi, Bapak Ibu Saudaraku. 2 Timotius ayat 9, ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah tidak hanya berguna untuk masuk dalam kerajaan surga. Ibadah tidak hanya berguna untuk setelah kita mati, tetapi ibadah juga berguna untuk hari ini. Ini yang Tuhan katakan. Ibadah berguna untuk hari ini. Untuk kehidupanmu yang sekarang. Untuk kehidupan anak-anakmu yang sekarang. Untuk kehidupan seluruh keturunanmu. Maka ajarkan mereka untuk beribadah. Ajarkan mereka untuk menyembah di pagi hari. Didik mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu berguna bagi dia selama dia di bumi ini. Dan nantinya berguna setelah dia selesai tugas dan menghadap Bapa di surga. Berguna. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Itu semuanya berguna. Engkau boleh melatih dirimu dengan latihan badani. Tetapi itu sifatnya terbatas. Engkau harus melatih dirimu beribadah kepada Allah. Amin. Haleluya. 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 Mari kita buka Alkitab kita. Jadi engkau yang sakit, jangan merasa Tuhan tidak menyembuhkanmu.
Tuhan tidak peduli kepadamu. Tuhan tidak menolongmu. Tuhan memalingkan matanya darimu, jangan. Sampai kapanpun engkau dan saya tetap menjadi biji mata Tuhan. Engkau dan saya tetap menjadi kesayangan Tuhan. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita lagi. Kita akan bercerita atau share lah kita katakan ya. Kita akan berbagi mengenai 2 Timotius 3. Pasal yang pertama. Ini masih berbicara tentang perkataan. Tadi malam Bapak Ibu Saudaraku, kita pulang dari tempat pelayanan itu sekitar, kalau tidak salah itu jam-jam 9 sampai di rumah. Kebetulan handphone tidak saya bawa. Saya lihat ada masuk pesan WhatsApp. Pak Pendeta, tolong doakan. Tolong doakan saya. Saya bernama Bapak ini dari kota ini. Apa yang bisa kita bantu, Pak? Lalu dia kirim, saya diberi tugas mengerjakan sesuatu. Mungkin dari kantor atau dari mana, saya tidak tanya. Saya diberi tugas mengerjakan sesuatu, tetapi saya takut tidak bisa mengerjakannya. Jadi sekarang saya dihantui rasa takut itu, menuju cemas, takut. Lalu saya kirim firman Tuhan, Pak, perkatakan ayat ini sampai Bapak tertidur. Yaitu bunyinya seperti ini. Roh yang diberikan Allah kepadamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan semangat. Lalu dia katakan, iya Pak, saya akan memperkatakannya sampai saya tertidur. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena dalam kitab Petrus dikatakan seperti ini. Barang siapa mencintai hidup, ia harus menjaga lidahnya. Jika engkau ingin melihat hidupmu lebih baik, engkau harus menjaga lidahmu, menjaga perkataanmu, agar perkataanmu menjadi perkataan iman, bukan perkataan yang melemahkan kekuatan. Selain menjaga kata-kata dari kata-kata yang kosong, kita juga harus menjaga perkataan kita menjadi perkataan-perkataan iman. Jika engkau ada dalam keadaan takut saat ini, engkau berkata, roh yang ada padaku bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan semangat. Lihat, para ibu-ibu, ya, jangan ketakutan kalau ditinggal suami. Ini gak tahu saya kenapa ini ibu-ibu muda banyak yang seperti itu. Generasi zaman sekarang, keluarga muda, baru ditinggal suami, cepat pulang ya. Ada yang seperti itu. Kalau ada, perhatikan ini. Roh yang ada padamu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan semangat. Kalau engkau bersama dengan suamimu, rasa takutmu bisa hilang. Kenapa engkau tidak menyadari bahwa Tuhan lebih nyata dari suamimu dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu? Engkau harus menyadari itu. Amin. Oke. Kita buka Alkitab kita, ini hanya 9 ayat saja. Singkat saja Bapak Ibu Saudaraku. Kita sama-sama berbagi hari ini. Pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang situasi yang begitu sulit. Dari segala aspek. Perang itu akan datang. Kau harus mengetahui itu. Bahkan Alkitab menubuatkan pada akhir zaman gaji 1 hari cukup untuk makan 1 hari.
Dan sudah mulai kelihatan semuanya mahal. Jadi jangan kita salahkan pemerintahan kita dengan keadaan ini. Harusnya kita mendoakan, harusnya kita mendukung pemerintahan kita agar mereka diberi hikmat, diberi kebijaksanaan dari Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Tapi di luar dari itu, Alkitab sudah menubuatkan pada akhir zaman nanti gaji satu hari cukup sekali makan. Kalau sekarang masih bisa gaji satu hari cukup 3 kali makan. Tapi nanti dengan semakin menuju kepada kebinasaan, akhir zaman Bapak Ibu Saudaraku, lihat, menuju kebinasaan kepada akhir zaman, gaji satu hari akan cukup untuk sekali saja, dan itu untuk satu orang. Maka jangan mahal. Akan ada yang lebih mahal lagi. Ya, tapi Pak Pendeta kan memang mahal. Ya memang mahal, tapi itu sudah dinubuatkan. Itu menuju kepada akhir zaman. Maka saya katakan kamu harus mengetahui itu. Harus mengetahui itu. Sudah saya katakan, kalau seandainya kedatangan Tuhan Yesus itu di zaman kita, kedatangan Yesus di masa hidup kita, apakah kita sudah siap sedia? Apakah kita sudah siap sedia? Dan Tuhan mendapati kita ada iman? Jangan-jangan karena sibuk mikirin harga mahal, kita nggak punya iman lagi. Kenapa? Karena bersungut-sungut, emosi, marah. Sehingga kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saya katakan hari ini, Tuhan tidak mau pekerjaannya sia-sia. Kalau Tuhan sudah menolongmu mulai dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah menolong kita dari kandungan ibu kita, lalu dilahirkan, lalu mulai belajar duduk, belajar berdiri, belajar berjalan, sekolah. Setelah itu Tuhan biarkan? Enggak. Itu pekerjaan Tuhan yang sia-sia namanya. Tapi Dia akan tolong kita sampai kita bisa kembali nantinya ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, kamu harus mengetahui itu. Itu yang dikatakan oleh 2 Timotius 3. Ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah mulai kelihatan toh? Masa sukar itu sudah di depan mata. Sudah di depan mata hari-hari sukar itu. Maka siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual di mana-mana sekarang, banyak membual. Membual itu ya mirip-mirip lah dengan menyebarkan berita hoax. Demi banyak penggemar, demi banyak penonton, demi banyak ini, sebarkan aja berita hoax. Sebarkan konten-konten yang gak benar. Sudah mulai lihat? Itu semua sudah ada. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Akan pamer, akan show off. Di mana-mana pamer. Berangkat ke sana pamer, berangkat ke sini pamer. Cekrek foto, show off, pamer. Aku ganteng, aku cantik, aku ini. Oh, aku milikinya ini semua. Dan jangan merasa asing terhadap seperti itu. Dan Alkitab sudah mengingatkan. Kalau engkau mendapati saudaramu seperti itu, tegur mereka. Ingatkan mereka, hei, kamu jangan mengambil bagian dalam penggenapan akhir zaman. Dalam 2 Timotius 3 dikatakan, pada akhir zaman akan timbul orang-orang sombong. Masakah kamu masuk ke sana? Jangan sombong. Ingatkan mereka.
Bapak Ibu Saudaraku, ingatkan mereka. Lihat, ya. Dan tidak tahu berterima kasih. Saya ulangi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saya ingatkan hari ini, orang-orang Kristen yang sudah kelamaan ibadah dari rumah, saya ingatkan, tetap hormati Tuhan. Tetap hormati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang sudah bertahun-tahun ibadah dari rumah karena pandemi, saya ingatkan, tetap peduli dengan ibadah. Jangan mau dirimu dikuasai kebiasaan yang malas beribadah di gereja. Jangan. Tapi kuasai dirimu untuk terus beribadah di gereja. Karena penggenapan akhir zaman, orang-orang tidak peduli lagi dengan ibadah. Dan jangan sampai masuk kepada jeratnya setan. Jangan sampai masuk ke sana. Hari-hari ini sudah semakin dekat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau kita sudah sampai kepada gaji 1 hari, cukup makan 1 hari. Wow. Masih sanggupkah kita berkata, puji Tuhan? Sedangkan situasi sekarang kita udah lupa berkata puji Tuhan. Yang keluar sudah merepet, sudah sumpah serapah. Menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan ini. Saya ingatkan hari ini, orang Kristen jangan saling menyalahkan. Sebab firman Tuhan berkata, saling mendoakan, bukan saling menyalahkan. Di tengah-tengah situasi yang saat ini, di mana-mana harga naik, jangan saling menyalahkan, tapi saling mendoakan. Doakan. Jangan memperkeruh suasana bangsa kita ini dengan sungut-sungut, dengan posting-posting berita-berita yang seolah-olah menyudutkan sepihak. Jangan. Tapi posting, Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang memberkati. Ada seorang bapak kirim pesan kepada saya. Dia capture status saya. Saya pernah upload saya dengan Ibu Gembala. Lalu saya buat captionnya, engkau akan seperti, terangmu akan seperti matahari. Lalu memotivasi. Lalu di capture. Cek. Dikirim ke saya. Pak Pendeta, keadaan saya begitu sulit. Keadaan saya begitu berat. Tapi setelah saya lihat postingan Bapak ini, hati saya sangat tenang. Hati saya sangat damai. Yang ini Pak postingannya. Perhatikan. Maka perbanyak di Facebook atau di media sosialmu yang lain. Di TikTokmu, apalagi TikTok itu. Ya. Perbanyak di media sosialmu itu memposting sesuatu yang memberkati. Kalau tidak tahu memposting yang memberkati, minimal jangan memposting sesuatu yang membuat apa? Sesuatu yang membuat pertanyaan, ya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dunia ini sudah semakin menuju kepada kebinasaan. Walaupun saya katakan jangan takut, jangan takut. Jangan pernah takut. Karena itu akan mampu kita hadapi bersama-sama dengan Yesus. Makanya Alkitab mencatat, ya, gaji 1 hari cukup 1 hari. Tetapi minyak di buli-buli jangan engkau sentuh. Minyak di buli-buli ini berbicara jemaat Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Jangan takut. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Ya. Tidak tahu mengasihi, ayat 3. Tidak mau berdamai. Ini yang paling fatal. Tidak mau mengasihi dan tidak mau berdamai. Sekarang di mana-mana orang nggak mau berdamai lagi. Ya.
Tidak mau berdamai, jangan heran kalau nanti perang di mana-mana, karena orang udah egois, udah nggak mau berdamai, udah saling menunjukkan power masing-masing, udah saling menunjukkan kekuatan masing-masing. Karena Alkitab menubuatkan pada kedatangan Tuhan itu tidak ada lagi orang mau berdamai. Kalau kita bilang, ayo damailah, oh enggak Pak Pendeta, terlalu menyakitkan perbuatannya dia. Begitu juga dalam lingkup yang lebih besar. Negara ini tidak mau lagi berdamai dengan negara ini. Maka terjadi perang. Dan di sana akan terjadi kehancuran. Kita mau kemana? Mau tetap setia? Mengandalkan Tuhan? Atau mengandalkan kekuatan kita? Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 4. Suka mengkhianat. Akan suka dan banyak pengkhianat. Tidak berpikir panjang, berpikir pendek. Tidak ada lagi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pendek pikirannya. Sedikit masalah bunuh, sedikit masalah baku hantam, sedikit masalah hajar. Berpikiran pendek. Ya. Di mana-mana kita lihat seorang anak membakar rumah karena tidak dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya, membunuh orang tuanya karena tidak dipenuhi keinginannya. Orang akan berpikir pendek. Maka kalau engkau tidak mendidik anak-anakmu untuk beribadah, anak-anakmu akan masuk kepada kategori yang seperti ini. Kategori orang-orang yang berpikir pendek, Bapak Ibu Saudaraku. Maka didik anak-anakmu. Didik anak-anakmu untuk beribadah. Seperti yang sudah kita pelajari di awal, latihan ibadah, latihan badani terbatas, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Maka didik mereka. Arahkan mereka ke sana. Berlagak tahu, semuanya kan sok tahu sekarang. Apapun dibahas, tahu, ya tahu, walaupun tidak tahu. Ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti keinginan daripada menuruti Allah. Allah berfirman, tetaplah setia beribadah, tapi keinginanmu berkata, tetaplah di rumah. Tuhan berfirman, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Engkau sibuk. Banyak orang-orang sekarang demi gengsi yang tidak perlu pun dibeli, demi bersaing dengan yang lain, dengan teman sekantor, apapun dilakukan, di luar kemampuan pun dilakukan. Ya, lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak tahu lagi mana yang lebih penting dan yang sangat penting. Pokoknya udah, keinginanku seperti ini, aku lakukan. Itu tanda-tanda akhir zaman. Memaksakan kemampuan demi pamer, demi menerima pujian dari orang. Itu tanda-tanda daripada manusia pada akhir zaman, karakter manusia. Dan ini berbicara karakter yang akan muncul. Ini berbicara karakter yang akan muncul di akhir zaman, Bapak Ibu Saudaraku. Maka persiapkan dirimu dan persiapkan anak-anakmu supaya tidak menerima karakter ini. Karakter yang egois ini. Karakter yang berpikiran pendek. Doakan anak-anakmu, doakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau tidak memiliki karakter manusia pada akhir zaman, tetapi engkau memiliki karakter Kristus. Bawa mereka dalam ibadah. Jangan takut. Jangan takut. Bawa mereka dalam ibadah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka berdoa. Secara lahiriah mereka beribadah.
secara lahiriah datang ke gereja. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wow. Dengan tegas Tuhan mengatakan, kalau engkau bertemu dengan orang-orang seperti itu, jauhi. Ya. Jauhi. Jangan dekati orang-orang yang seperti itu. Supaya engkau tidak terkontaminasi. Supaya engkau tidak masuk kategori orang-orang seperti mereka. Bahkan Alkitab mencatat mereka ada di gereja. Mereka ada di gereja. Makanya Alkitab mencatat secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi ya, pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Mereka datang ke gereja, tapi mengeluh, tapi melakukan tindakan-tindakan yang enggak benar. Mereka datang ke gereja, tetapi mereka melakukan kejahatan. Hindari orang-orang seperti itu. Tapi kecuali dia datang ke gereja ingin berubah, ingin belajar mengenal Tuhan lebih sungguh lagi. Ya. Sebab ayat 6, di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Kejahatan akan semakin banyak. Tetapi Alkitab mencatat perlindungan kita ada dari surga. Maka selalu saya katakan tetap setia beribadah, tetap setia beribadah. Agar kita bisa menyadari bahwa ada perlindungan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Aku mengasihimu Bapak Ibu Saudaraku. Aku mengasihimu. Mari sama-sama kita belajar untuk menjauhi karakter manusia, yaitu karakter akhir zaman. Ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Pelajari. Ada karakter orang-orang ingin selalu diajar, ingin selalu belajar, ingin selalu ibadah, tetapi tidak bisa mengenal kebenaran. Ada orang seperti itu. Pengen ibadah, pengen melayani, pengen mengambil bagian dalam gereja, tetapi mereka tidak akan pernah bisa mengenal kebenaran. Kemanapun mereka pergi tidak akan pernah bisa. Maka Alkitab mencatat kalau engkau bertemu dengan orang-orang seperti itu, jauhi. Jauhi. Dan kalau kita sudah memiliki beberapa jenis-jenis karakter seperti karakter manusia berakhir zaman ini, berubah segera. Berubah. Katakan dengan iman, Tuhan, aku mendapati di dalam diriku ada karakter akhir zaman, karakter manusia akhir zaman. Tuhan, tolong aku. Jangan biarkan aku masuk kepada kebinasaan. Jangan biarkan aku masuk kepada kehancuran. Tolong aku Tuhan. Tolong segera. Agar aku bisa selamat dari karakter manusia pada akhir zaman ini. Amin. Haleluya. Makanya lagu tadi berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Katakan dengan iman, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu
sama-sama kita katakan, ku nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ayat 8, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Yanes dan Yambres ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kedua orang ahli jampi dan ahli sihir yang dipanggil oleh yang dipanggil oleh Firaun untuk menentang Musa. Ketika Musa melemparkan tongkat Harun dan Musa melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular. Lalu dipanggil Firaunlah Yanes dan juga Yambres melakukan sihir yang sama, seolah-olah menyamai Tuhan. Makanya Tuhan menegur mereka ini bobrok, dan iman mereka ini tidak tahan uji. Pada akhir zaman akan banyak kita temukan orang-orang yang tidak tahan uji. Tidak tahan uji. Saudaraku yang terkasih, saya berdoa engkau menjadi orang Kristen yang tahan uji. Pada akhir zaman ini engkau akan menjadi orang Kristen yang tahan uji. Jangan lagi bersungut-sungut tentang apa yang akan terjadi, itu semua sudah dinubuatkan. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati anugerah Tuhan, nikmati kemurahan Tuhan. Maka masa sulit apapun yang akan datang, engkau tetap menerima pertolongan Tuhan, engkau tetap menerima kemurahan Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Orang-orang seperti ini tidak akan maju, maka kerjanya bersungut-sungut karena tidak akan maju. Seolah-olah Tuhan tidak peduli kepada mereka, tapi mereka yang tidak mencintai hidup, mereka yang tidak menjaga diri mereka sendiri, mereka yang tidak membentengi tubuh, jiwa, dan roh mereka dengan ibadah, dengan hadirat Tuhan, dengan kuasa Tuhan, tapi mereka menyalahkan Tuhan. Maka saya berdoa bagimu, siapapun engkau dan dimanapun engkau, baik yang mengikuti streaming dan juga nanti yang mengikuti dalam tayangan tunda, saya berdoa engkau diberi iman yang tahan uji. Saya berdoa imanmu menjadi iman yang tahan uji, bukan iman yang lemah, bukan iman yang bobrok, tetapi iman yang tahan uji. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang
sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas firman-Nya. Ku nyanyi Hosiana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Oh haleluya Yesusku, haleluya, amin. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah kehidupan atau karakter-karakter manusia di akhir zaman. Selidiki hatimu, selidiki hatimu. Jika engkau mendapati ada karakter akhir zaman yang tidak berkenan di dalam pandangan Tuhan, ada di dalam dirimu, katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Tolong aku. Aku telah mendapati ada karakter akhir zaman di dalam diri saya. Tuhan tolong aku. Lepaskan aku dari sana. Bawa aku keluar dari karakter itu Tuhan. Bawa aku keluar dari karakter yang tidak berkenan itu. Bawa Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Berdoa agar engkau tidak mengambil bagian dalam penggenapan akhir zaman, tetapi mengambil bagian dalam kerajaan surga. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang bergabung hari ini, semua yang bergabung hari ini, yang percaya katakan amin. Ketik di kolom komentar amin sebelum kita berdoa. Haleluya, haleluya. Mari ketik amin, 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 amin. Untuk menyenangkan hati Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan pada saat ini. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun engkau berada, Tuhan ada bersama-sama denganmu. Tuhan menolongmu. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, jangan pernah cemas. Tuhan ada bersama-sama denganmu. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengarkan. Haleluya. Hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu, buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini sudah bersama-sama bergabung dalam ibadah pagi. Biarlah kasih Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan, biarlah berkat Tuhan yang memenuhi seluruh kehidupan mereka, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah kasih setia Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Jika mereka dalam keadaan memiliki permasalahan, Tuhan tolong masalah mereka, bebaskan mereka, lepaskan mereka saat ini. Jika mereka dalam mengalami kesulitan perekonomian, Engkaulah sumber perekonomian di dunia ini dan juga di surga. Maka hamba-Mu berdoa, setiap saudaraku yang mengalami kesulitan perekonomian, Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka. Haleluya, agar mereka bisa luput dari permasalahan perekonomian yang mereka alami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu yang mempercaya firman-Mu akan memberkati seluruh jemaat-Mu. Firman-Mu akan menguatkan mereka. Firman-Mu akan menolong mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya berkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung pada pagi hari ini. Ya, biarlah kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Saya berdoa sepanjang hari ini diberkati Tuhan dan sukacita surga memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu di lain waktu dalam streaming berikutnya. Saya berdoa kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkali dari Kota Sidikalang, mewakili gereja jemaat Gereja Petra Roh Kudus Sidikalang, mengucapkan salam damai Kristus, salam sukacita. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.